Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan berikutnya saya akan bahas sedikit tentang rumus dasar dari Microsoft Excel, yaitu rumus matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Misalkan di sini ada sebuah data nilai dari nilai ujian dari beberapa siswa ya. Kemudian kita akan hitung, misalkan kita akan jumlahkan antara ujian pertama, ujian kedua, dan ujian ketiga. Maka kita bisa gunakan rumus matematika sama dengan ya. Lalu setiap rumus selalu diawali dengan sama dengan ya, saya ulangi, saya perbesar. Nah, setiap rumus selalu diawali dengan sama dengan. Ingat ya, setiap rumus harus diawali dengan sama dengan. Kemudian kita akan jumlahkan mulai dari ujian 1, 2, dan 3. Caranya kita klik. Nah, B7 ini yang kita mau jumlahkan. Kemudian pakai gunakan tanda plus untuk penjumlahan. Kemudian kita klik lagi ujian kedua. Berarti kita hitung punyanya Ari ini ya. Klik ujian kedua. Jangan klik yang lainnya. Kalau yang lainnya kan ini kan Sari, punya Sari. Ini punyanya Irfan. Ini nilainya Vivi. Ini nilainya Rika. Dan yang paling bawah nilainya Yeni. Jadi karena kita mau hitung punyanya Ari ya, kita jumlahkan nilai ujian punyanya Ari ya. Kemudian di sini kok muncul D7 ya, ini menunjukkan sel ini adalah yang biru, ini adalah D7, yaitu kolom D baris ke-7, sel 7 ya, sel ke-7 yang kita klik. Kemudian kita klik lagi D7, menunjukkan nilainya Ari, ujian kedua, dan kita tambahkan lagi dengan ujian nilai ketiga. Klik di sini. Nah, E7. Setelah itu kita enter hasilnya. Nah, maka akan muncul di sini dari hasil penjumlahan 3 nilai ujian ini. Ya. Kemudian bisa juga cara berikutnya adalah kita gunakan sama dengan ini ujian pertama ya. Kita bisa ketik tanpa harus kita klik, misalkan kita bisa ketik C8 ya, C8 berarti ini ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan dengan ini, berarti ini posisinya di sel D8, D kemudian garis 8 ya. Berarti kita jumlahkan, kita kasih tanda plus untuk penjumlahan, ditambah dengan sel D8, kemudian ditambah E8. Nah, kalau sudah enter. Nah, maka hasilnya akan muncul di sini ya. Nah, setelah itu kalau kita mau menghitung lainnya tanpa harus satu persatu, karena rumusnya sama ini ya, kita tinggal tarik saja. Klik tahan di bagian sini ya, ada bagian pojoknya ini. Kalau saya perbesar ya, ini ya bagian pojoknya, kamu klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Klik tahan ya, tarik ke bawah, kemudian lepas. Nah, karena rumusnya sama, maka di sini akan langsung otomatis muncul. Ya, karena copy ya tadi ya. Jadi kalau misalkan ini pun tidak ada ya, yang atas saja. Setelah ini kita buat rumusnya, enter. Nah, rumus ini kita copy. Caranya klik pada ujung bagian pojok di bawah dari sel F7 ini ya. Nah, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, muncul ya. Itu secara dasar. Kalau pengurangan bagaimana? Ya, kita tinggal ya, untuk
pengurangan, kita cukup merubah bagian tanda plusnya ya. Kalau pengurangan, kita yang mau kita kurangi mana? Contohnya misalkan kita mau tambahkan 4 tambah 7 kurangi 5 ya. Oke, berarti caranya adalah 4 dikurang, kita pakai pengurangan ya. Ada di keyboardnya ya, silahkan dicari di sebelahnya tanda plus. Pengurangan dikurangi misalkan gini aja dulu, 4 ditambah dulu ya, ditambah ini, kemudian dikurangi 5, dikurangi 5. Nah, seperti ini. Enter hasilnya. Nah, hasilnya 6. Coba kita hitung ya. 4 tambah 7 11 ya. 11 dikurangi 5 6. Ya, betul ya? Oke. Sekarang kita tarik ke bawah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Oke, jelas ya. Kemudian kalau perkalian gimana? Sama saja. Kita tinggal ubah. Ya, misalkan kita hitung 4 ditambah 7 dikali 5. 4 berarti kita buat rumusnya 4 ditambah 7. Ya, kita klik ya, langsung aja untuk mempermudah. Dikali, kalau kali pakai bintang ya, dikali 5, kita klik yang 5. Nah, jelas ya. Atau begini, kita jumlah, bisa juga jumlah, kemudian dikali, nah ini, kemudian misalkan dikali 2. Nah, kita bisa ketik angka 2-nya juga. Jadi tidak harus diklik, bisa juga dengan angka seperti ini. Ya. Langsung kita ketik angkanya juga bisa. Bahkan ini tambah ini ditambah ujian ketiga dikali 2. Ya. Kita coba enter hasilnya. Nah, 21. Coba kita hitung menggunakan kalkulator ya. Kita buka kalkulator. Benar apa tidak? Kalkulator. Oke. Nah, sini kita coba 4 kali ditambah 7 ditambah 5 dikali 2. Ya, ini ya. Sama dengan. Nah, 32. Ternyata kok berbeda. Nah, ini yang perlu kita rubah. Kita perbaiki. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, maka ini harus di dalam kurung, dikasih dalam kurung. Mana yang mau dihitung terlebih dahulu. Nah, seperti di matematika, kita harus menentukan mana yang dihitung terlebih dahulu. Kita hitung terlebih dahulu dari yang penjumlahan. Berarti kita ditutup kurung pada bagian penjumlahan. Ya. Kemudian coba kita enter hasilnya. Nah, maka berubah. Yang awalnya 21 menjadi 32 sesuai dengan perkalian hitungan ini. Jadi hati-hati, walaupun di Excel itu menggunakan rumus, tapi kita harus hati-hati. Kalau misalkan ada penjumlahan dan perkalian, maka hitungannya harus menggunakan buka kurung, diberi tutup kurung seperti ini ya. Nah, kenapa kok diberi tutup kurung? Karena kalau nggak dikasih tutup kurung, maka dihitungnya dari belakang, bukan dari depan sini ya. Bukan dari ini ditambah ini, tambah ini, tapi dari belakang. Artinya 2 kali E7. E7 itu berapa? 5. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. 10 tambah 7 berapa? 17. 17 tambah 4 berapa? 21. Nah, ya. Jelas ya? Oke, ini coba saya kasih ya. Yang nggak pakai dalam kurung, saya enter. Hasilnya berapa? 21. Sekarang saya buat di sininya. Ya, sama dengan ini tambah ini tambah
ini, tutup kurung ya. Nah, kemudian saya kasih bintang, kemudian dikali 2. Nah, maka hasilnya 32. Yang benar adalah yang saya kasih tanda warna hitam. Yang ini saya kasih warna merah, ini yang salah ya. Jadi harusnya rumusnya seperti yang hasil 32 ya. Jadi kalau ada perkalian dan penjumlahan harus diberi dalam kurung untuk menentukan mana yang terlebih dahulu dihitung ya. Oke. Itulah dasar-dasarnya. Kalau pembagian bagaimana, Pak? Kalau pembagian kita gunakan, misalkan ya, ini kita sudah jumlahkan. Nah, misalkan ini kita jumlahkan hasilnya 32 ya. Ini kita hitung, kemudian dikalikan ini, kemudian kita bagi. Nah, kita bagi, berarti kita kasih dalam kurung lagi ya, nanti ya. Ini kita bagi, dibagi. Kita kasih dalam kurung ya. Nah, kita bagi itu pakai tanda seru, garis miring ya. Kita kasih garis miring, kemudian kita beri pembaginya. Misalkan kita bagi 2. Nah, ini ya. Nah, kita bagi 2, ini kita dalam kurung lagi ya, 2-nya kita kasih dalam kurung. Nah, kita pisahkan ya. Oke, sekarang kita coba enter. Nah, hasilnya 16 ya. Kita hitung pakai kalkulator ya. 4 ditambah 7 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 32 tadi ya. Kemudian 32 dibagi 2 sama dengan 16. Betul ya? Nah, jadi harus dikasih dalam kurung supaya kita mengetahui mana bagian yang mau dihitung terlebih dahulu ya. Artinya membedakan gitu ya, supaya nggak dihitung dari belakang. Kalau nanti tidak dikasih dalam kurung, ini dihitungnya dari belakang, berarti 2 dibagi 2 dikali ini ditambah ini, nanti kacau hasilnya ya. Saya contohkan yang ini, yang merah. Kalau nggak saya kasih dalam kurung, berarti ini dibagi 2 lagi ya, gini ya, enter. Nah, jadi hati-hati ya, walaupun di sini posisinya mungkin sudah benar ya. Nah, tapi kita wajib berhati-hati ya. Kadangkala rumus Excel itu bisa berubah ya. Bisa tergantung cara hitungnya bagaimana, sehingga kita gunakan dalam kurung saja lebih aman. Gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.